Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Ainunisa dengan NIM C1C019-074 dari kelas R10 Akuntansi. Saya akan membawakan materi mengenai komunikasi informasi akuntansi. Baik, dalam materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi. Yang kedua, hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang ketiga, variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. 4, masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu komunikasi. Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Fungsi utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pengendalian. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Lalu yang kedua, motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, pengungkapan emosional. Komunikasi menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Yang keempat, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan untuk individu dengan kelompok untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu model-model dari komunikasi. Yang pertama ada model Laswell, yang kedua model Shannon-Weaver, yang ketiga model SCMR-Berlow, yang keempat model Wesley McLean, yang kelima ada model pemusatan komunikasi, lalu yang terakhir yaitu satu model komunikasi. Hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, hal yang mendasar adalah arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal ataupun lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Selanjutnya yaitu jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari 2 jenis, yaitu formal dan informal. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetika. Studi ini menunjukkan pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Penghalang komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu penyaringan mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Yang kedua, persepsi selektif muncul karena penerima dalam proses komunikasi tersebut melihat dan mendengar secara selektif berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadinya. Selanjutnya, defensif ketika orang yang merasa terancam cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Yang terakhir, bahasa adalah kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Variabel yang pertama yaitu sumber. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama, aspek kredibilitas sumber. Yang kedua, kesamaan antara penerima dan sumber. Lalu, variabel selanjutnya itu pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan pesan bergantung pada budaya di mana informasi tersebut digunakan. Variabel yang selanjutnya yaitu perlakuan pesan. Pengulangan informasi akuntansi meningkatkan pemahaman atas materi.
variabel selanjutnya yaitu penerima. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. 1. Penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Yang menjadi masalah di sini adalah wanita berbicara dan mendengar dalam bahasa hubungan dan keeratan, sementara pria berbicara dan mendengar dalam bahasa status dan ketidaktergantungan. Lalu yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan atau correctness secara politis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, komunikasi lintas budaya. Terdapat 4 aturan yang dapat digunakan ketika berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda, yaitu yang pertama, asumsikan adanya perbedaan sampai terbukti ada persamaan. Yang kedua, tekankan pendeskripsian dan bukan penafsiran atau evaluasi. Yang ketiga, praktikkan empati. Keempat, perlakuan penafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Lalu yang keempat, komunikasikan elektronik. Dewasa ini, ketika hampir semua organisasi mempunyai email, maka semakin banyak organisasi yang memberikan akses internet kepada karyawannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.